Jadi saya memang tidak sedang dalam proses menuju calon wakil presiden, Mas. Saya sedang mengikuti proses untuk menjadi calon presiden dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai. Ikut Pilpres 2024, nggak konsen dia nanti bangun Jakarta. Lebih baik jauhkan Anies dari rencana 2024. Jadi satu-satunya untuk menjaga dan merawat elektabilitas Anies, dia harus tinggalkan satu kerja nyata yang bisa diingat sampai 2024. Dukungan itu kan tidak bisa hanya datang daripada satu kelompok. Saya udah kenal dia lama, bahwa di otaknya tuh dia pengen satu saat bisa jadi presiden, itu menurut saya tuh udah lama lah. Soal presiden bukan soal cita-cita, ini soal misi. Dan untuk soal misi, saya katakan siap, saya akan jalani misi ini. Ambisi hidup Anies Baswedan menjadi RI 1. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Poin. Mas Anies jangan sampai kena dongeng atau permen iming-iming yang belum pasti. Kalau memang prestasinya baik, hasilnya juga memuaskan rakyat, pasti dukungan untuk urusan presiden akan mengalir ke Mas Anies. Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan, salah satu tokoh politik yang namanya sudah tidak asing lagi. Jalan politik Anies bermula dari konvensi calon presiden 2014 yang dihelat Partai Demokrat. Namun ia kalah dan langkahnya untuk menjadi presiden pada periode itu pun harus terhenti. Setelah gagal melenggang di konvensi, alumnus Universitas Gadjah Mada ini pun memilih mendukung Jokowi dan ditunjuk sebagai juru bicara pasangan calon Joko Widodo dan Yusuf Kala. Anies kala itu menganggap bahwa dirinya tidak memiliki sedikit pun beban moral untuk memilih Jokowi. Saya selalu katakan, tidak sedikit pun punya beban moral. Tidak sedikit pun punya beban moral untuk bilang saya pilih Jokowi. Titik. Buah kemenangan Jokowi JK turut dipetik oleh Anies Baswedan. Ia memiliki kesempatan bergabung dalam kabinet Jokowi dengan menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Akan tetapi, belum genap 2 tahun menjabat, Anies Baswedan menjadi salah satu menteri yang di-reshuffle. Anies sendiri pun kala itu mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui dan tidak pernah bertanya alasan mengapa dirinya diganti. Karenanya itu saya tidak pernah mencoba bertanya apa sebabnya. Jadi saya tidak berspekulasi. Namun di sisi lain, Pramono Anung yang kala itu menjabat sebagai sekretariat kabinet mengatakan bahwa ekspektasi Presiden Joko Widodo berbeda dengan Kementerian Pendidikan. Ketika menerima Pak Anies, tidak ada hal yang seperti itu. Presiden menyampaikan terima kasih dan memang Pak Anies juga bekerja dengan baik, tapi tentunya kan ada ekspektasi yang diinginkan Presiden dan Wakil Presiden ke depan ini yang mungkin berbeda ya. Disingkirkan dari kabinet tidak membuat Anies tenggelam. Selang setahun dirinya tidak lagi menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Anies Baswedan pun ikut dalam kontestasi politik pemilihan Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022. Mantan Menteri Pendidikan tersebut menggandeng Sandiaga Uno menjadi wakilnya melawan petahana Ahok Jarot di putaran kedua. Mendorong dan memberikan kesempatan kepada saya dan Bung Sendi untuk ikut terlibat di dalam mengubah dan memajukan Jakarta. Sebagian pihak memandang pertarungan dua pasangan kontestan itu lebih banyak diwarnai politik identitas. Warna politik identitas dinilai jauh lebih kental dibandingkan dengan adu gagasan membangun ibu kota. Menurut salah seorang anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basara, meningginya tensi politik di Pilkada DKI akibat tercampurnya urusan agama dengan politik dan urusan lainnya. Isu politik identitas makin kentara setelah Ahok diduga melakukan penistaan agama terkait pernyataan yang mengutip surat Al-Maidah ayat 51. Karena problem-problem kebangsaan di tengah-tengah masyarakat kita tidak terelaborasi dengan baik. Sehingga oleh karena itu kadang-kadang menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah-tengah masyarakat kita. Mana persoalan politik, mana persoalan hukum, mana persoalan keagamaan. Campur baur menjadi satu sehingga kemudian dia bergulir seperti bola panas yang akhirnya bisa jadi menimbulkan situasi-situasi yang tidak terkontrol. Mengusung beberapa janji pada saat kampanye, pasangan Anies Sandi memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2017.
Selang beberapa hari dirinya dilantik, harian terkemuka Singapura, The Straits Times mengulas bahwa sesungguhnya ambisi seorang Anies Baswedan ialah tertuju kepada Istana Presiden. Dan hal tersebut adalah rahasia terbuka di kancah perpolitikan Indonesia. Dalam hal ini, Anies Baswedan juga sempat digadang-gadang maju dalam Pilpres 2019. Namun dirinya mengatakan bahwa ia ingin fokus membereskan Jakarta dan menyoal pencalonan presiden adalah urusan para ketua-ketua partai politik. Sekarang saya sedang menjalani tugas di Jakarta. Ketika berbicara tentang Pilpres dan lain-lain, itu wilayahnya para ketua-ketua partai politik, pimpinan partai politik. Isu keikutsertaan Anies dalam Pilpres 2024 mendatang semakin mencuat ketika Partai Nasdem secara gamblang mendukungnya untuk maju sebagai calon presiden 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh seusai dirinya mengadakan pertemuan dengan Anies Baswedan beberapa waktu lalu. 2024, tergantung Anies lah. Niatnya udah pasti ada di situ. Semua niat-niat baik itu harus terjaga secara baik. Insya Allah apabila semuanya berjalan dan sesuai dengan harapan. Insya Allah apabila semuanya seperti apa yang kita harapkan. Dukungan itu kan tidak bisa hanya datang daripada satu kelompok, termasuk satu institusi partai politik seperti Nasdem. Kita mengharapkan dukungan para pihak untuk anak-anak bangsa ini yang memenuhi kapasitas dan kapabilitas memimpin negeri ini. Di lain hal, Anies Baswedan sendiri secara terang-terangan pernah mengatakan bahwa dirinya memiliki misi untuk mengubah Indonesia ke arah yang lebih baik, yaitu dengan menjadi seorang presiden. Misi ini adalah misi untuk membuat Indonesia lebih baik dan akan jauh lebih efektif jika otoritas itu ada di tangan yang menurut saya kita punya misi yang baik. Dan di situ sebabnya saya katakan ini soal presiden bukan soal cita-cita, ini soal misi. Dan untuk soal misi saya katakan siap, saya akan jalani misi ini. Selain itu, Anies Baswedan pernah menyampaikan bahwa dirinya tidak sedang menjurus kepada calon wakil presiden, namun dirinya tengah berkonsentrasi menjadi calon presiden. Hal ini membuktikan bahwa memang Anies Baswedan memiliki tekad untuk menduduki kursi RI 1. Jadi saya memang tidak sedang dalam proses menuju calon wakil presiden, Mas. Saya sedang mengikuti proses untuk menjadi calon presiden dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai. Politik adalah jagat watak serba berkemungkinan. Citra personal Anies Baswedan dapat dibersihkan lewat perjalanan karirnya sebagai gubernur di wilayah paling strategis dan menjadi pemasok capres di masa mendatang. Satu-satunya untuk menjaga dan merawat elektabilitas Anies, dia harus tinggalkan satu kerja nyata yang bisa diingat sampai 2024. Ya kalau banjir yang bicara, kemacetan juga terjadi di mana-mana, nggak selesai. Saya kira memang ini adalah tantangan yang tidak bisa disepelekan. Kalau Formula E, lem ibon, ataupun trotoar yang dilebalkan mungkin bisa sambil lalu. Tapi ketika bicara banjir sejak 1 Januari sampai Februari, saya kira Anies susah untuk berkata-kata. Jangankan untuk bertindak, berkata-kata aja agak susah gitu loh Bang.